Hey, gue mau cerita tentang minggu lalu gue nonton Ghost tanpa bawa handphone. Beberapa bulan yang lalu tuh mereka kan ngeluarin album ya, Skeleton. Iya makin matang, terus produksinya makin solid, aransemen lagunya juga makin solid, terus layer produksinya tuh gila ya, top banget gitu. Ya nggak heran sih, ya setiap album kan mereka selalu ada progres gitu, dan progresnya tuh yang leap gitu apa ya. Gue sendiri udah nonton 2 kali. Baru pertama tuh di Download Festival di UK tahun 2013 dulu, dan kedua kalinya tuh tahun 2022 gitu gue nonton di sini di Anaheim. Waktu itu mereka promosi album Impera. Itu ya perbedaan produksinya dari yang 2013 sampai yang 2022 tuh gila, itu bumi dan langit sih, jauh banget. Dulu tuh belum kebentuk seperti Ghost yang sekarang gitu, itu masih yang Papa Emeritus 2, yang terakhir tuh gue nonton Papa Emeritus 4. Jadi itu leap-nya jauh. Itu waktu tahun 2022, 2000 sampai 2004 tuh mereka bolak-balik sebenarnya ke California, dan mereka mampir ke dekat gua tinggal dulu ya di North California gitu. Mereka manggung sama Amon Amarth, manggung sama Mastodon, sama beberapa band lagi gitu. Terus gua nggak nonton ya, karena gua nonton yang di Anaheim itu, habis itu gua nggak nonton lagi udah. Harga tiketnya makin lama makin naik, terus ya udah deh, gua pikir udah nonton kan, jadi nanti deh nonton band yang lain dulu gitu. Nah, waktu habis Skeleta kan terus mereka, announce, oh ya manggung, world tour gitu. Eropa dulu, terus biasa kan kayak gitu, karena mereka base-nya di Sweden kan, terus ke Amerika baru. Nah, pas mereka announce tuh gue yang, "Anjing, wah gue harus nonton," gitu ya, karena udah kelewat berapa tahun ya, terus albumnya udah beda ya, dan gue album yang Skeleta tuh yang gue pengen tahu gitu, kayak apa sih, produksi live-nya gitu, sejauh apa gitu bedanya dengan yang, Impera gitu. Tapi, buat yang ngikutin Ghost tuh mereka sempat rilis movie kan, Right Here Right Now. Nah, di situ mereka eksperimen, jadi pas syuting live-nya tuh mereka nggak ngebolehin handphone. Jadi, orang tuh nggak ada yang di video konsernya tuh nggak ada yang lagi nge-shoot, jadi semuanya tuh yang, "Wah, nonton," gitu kan. Nah, itu katanya sih sukses banget gitu ya, gua nggak tahu sih, tapi pokoknya itu jadi sukses banget, banyak feedback bahwa orang-orang tuh lebih enjoyable gitu si konsernya karena semuanya fokus dan lain sebagainya dan sebagainya. Akhirnya mereka bikin itu jadi kebijakan gitu. Jadi nggak boleh, pokoknya konser Ghost nggak boleh bawa handphone gitu. Nah, itu serius, jadi dimasukin istilahnya yonder ya, dimasukin ke dalam tas kecil gitu terus dikunci. Jadi si handphone kita bawa gitu. Nanti pulang selesai ya, ke panitia lagi terus dibukain si kuncinya terus bawa handphonenya gitu. Itu sampai ada peraturan yang kalau lu ketahuan nge-shoot, jadi orang tuh pada berdiri gitu, security pada berdiri di dekat kursinya gitu, ngeliatin orang-orang gitu, kalau misalnya ada yang ketangkep itu dibawa men, disuruh keluar gitu. Jadi emang serius, emang nggak boleh, jadi biar ya gitu deh, pokoknya itu akhirnya itu gitu. Nah, di situ gua keberatan gitu, karena gua kan pakai pakai ini nih, pakai untuk jaga diabetes, jadi ini nyambung ke handphone, jadi gua ngeliat di app gitu kan. Nah, kadang yang bahaya tuh kalau tinggi nggak apa-apa, tapi kalau turun itu yang bahaya gitu kan, gue bisa pingsan gitu, yang parahnya gitu. Jadi, aduh, gue bilang gue nggak bisa dong kalau misalnya begini ya. Gue nggak ngambil filmnya sih nggak apa-apa, nggak moto oke lah gitu. Cuman itu agak serem gitu. Ya kalau ada apa-apa gimana? Nah, di sini ada memang bill, ada ya bill apa ya sini, apa ya bahasa Indonesia? Yaitu American Disability Act. Jadi kalau disable itu employer, terus tempat-tempat konser, apalah organisasi itu harus memberikan akomodasi gitu. Kayak gue sama Meta, gue boleh kerja di rumah, itu gue juga pakai pakai bill itu gitu, pakai pakai apa namanya, argumentasinya itu gitu, bahwa gue harus kerja di rumah karena keadaan medis gue gitu. Nah, sama di konser juga sebenarnya. Jadi gue bisa aja minta, ya entah gimana lah, gue harus bawa handphone karena gue pakai ini gitu. Terus kalau misalnya ada apa-apa gimana gitu. Itu di sini kan kalau misalnya sampai menolak akomodasi kan bisa dituntut tuh. Jadi iya oke gitu. Tapi gue nggak ribet gitu. Ah udah deh, nggak usah deh. Ya udah deh, gue nggak usah nonton deh. Gue sekali ini gitu loh. Ntar aja album berikutnya, atau ya udah nanti aja gitu. Nah udah kan, gue udah nggak kepikir lah, udah mungkin gue harus move on. Gue sampai mikir gitu dari Ghost gitu, udah deh,
udah nggak nyambung gitu. Sampai mereka rilis Umbra singlenya 1 bulan yang lalu, 2 atau 3 minggu yang lalu, pokoknya baru ya. Video bagus banget terus lagunya, anjing. Itu biasalah mereka kan selalu interpretasi visual dan audionya tuh yang story-nya, terus sinematografinya, editingnya itu selalu masterpiece gitu. Nah itu gue mulai dengerin lagi Skeleta gara-gara single itu kan yang di mobil gitu, gue yang dengerin lagi. Terus gue nonton lagi Right Here Right Now gitu kan, gue punya kopinya tuh beli dari Apple TV. Terus gue yang anjing, aduh, iya Ghost ya, gue harus nonton ya kayaknya. Terus gue cari-cari lah di YouTube gitu kan, ada nggak sih orang yang, ternyata ada yang ngerekam gitu. Jadi skeletur namanya yang ini. Itu ada juga ternyata yang ngerekam terus diupload ke YouTube gitu. Terus gue ngeliat kan, wah kostumnya kan baru gitu. Terus personalnya kan ada beberapa yang ganti tuh, kayak si Swiss ganti, terus gitaris rhythm gitarnya ganti. Terus kalau nggak salah Guletsnya dari 3 sekarang jadi 2 kan. Yang backing vokal, satu lagi keyboard. Terus gue yang, cing. Jadi banyak yang fresh gitu, terus panggungnya beda gitu kan. Gue udah nonton yang terakhir tuh yang Impera itu gue hafal gitu. Terus sesudah itu gue nonton di YouTube gitu ya, gue hafal, oh ini zaman Impera nih. Jadi gue hype lagi lah gara-gara Umbra, terus gue nonton, terus jadi hype lagi, anjing Ghost ya, aduh Ghost nih. Terus tahu-tahu gue baca nih ngelewat di feed gue gitu di sosial media. Oh ternyata mereka mau vakum kan. Jadi si Tobias Forge-nya kayak yang, aduh gue mentok deh, gue mau hiatus dulu nih dari live. Gue pikir, wah ini terakhir dong gue bisa nonton mereka. Terus gue ngecek website tiketing kan. Ternyata yang di LA itu dia manggung 2 kali di LA itu di Anaheim, tempat gue nonton dulu sama tuh di Honda Center. Terus ada lagi di Inglewood, itu yang masih daerah LA gitu. Inglewood itu di Intuit Dome. Gue ngecek Kamis, si konser yang di Anaheim itu Sabtu, konser yang di Inglewood itu hari Senin. Nah itu konser terakhir dari tour ini, itu konser terakhir di Inglewood gitu. Gue yang anjing, gue nggak bisa ini dong, ini gue nggak bisa, waduh gimana ya, udahlah akhirnya gue beli tiket. Nah terus gue milih yang di samping gitu, jadi gue ngeliat-liat di YouTube gitu kan, banyak yang nge-shoot dari samping, karena yang di pit tuh harganya mahal banget anjing, $1.000 gitu. Terus wah nggak mungkin deh gue beli tiket $1.000 gitu kan. Jadi ada yang di samping. Nah, tiketnya masih masih bisa lah, gue masih bisa pakai kredit gitu. Jadi, ah, udah deh gue beli gitu. Udah jadi apa namanya, view-nya dari samping gitu. Ya kelihatan, jadi dekat dari panggung itu nggak jauh sama sekali gitu. Gue bisa ngeliat pit dan bisa ngelihat, panggungnya deket gitu. Cuman dari samping, jadi sisi sebelah kiri panggung. Nah, itu biasanya si lead gitaris sama satu Bullets sama pemain keyboard yang baru tuh yang cowok yang backing vokal, terus dia main, percussion sedikit dan sebagainya gitu. Door open itu jam 8. Jadi gue datang tuh sekitar jam 6:30 gitu. Terus gue ke panitia dulu kan, gue bilang, ini gue sakit gini gini gini, gue harus bawa handphone, nggak mungkin gue tinggal handphone gue gitu, kalau ada apa-apa ya udahlah gitu. Terus mereka kan ngerti gitu, udah tahu, udah biasa gitu. Terus akhirnya, ya udah, ini gue kasih dompetnya, namanya Yonder itu, nggak usah dikunci gitu. Tapi kalau misalnya lu mau lihat, handphone lu keluar dari situ, karena kalau nggak lu bakal dituduh lu, nge-shoot gitu loh sama sama security yang pada berkeliaran di dalam area area konsernya gitu. Nah, oke, ya udah gue bisa terima deh itu. Udahlah. Nah, udah terus udah kan, gue udah anjing, oke nonton nih. Gede men, ingin Tweet Dome itu tempat LA Clippers, jadi tempat dome olahraga, jadi gede kan, 15.000 kali ya seat capacity-nya, jadi gede banget. Gue yang anjing, kebayang gue nonton pertama kali mereka di second stage gitu waktu di UK tahun 2013 tuh masih band kecil banget kan, bukan kecil banget sih, udah punya fans tapi niche gitu. Jadi di Eropa masih gede, sekarang di Amerika, kalau Amerika kan completely different animal gitu untuk musik market gitu. Kalau lu gede di Amerika udah beres deh lu, jadi dah, duit banyaknya di Amerika gitu. Orang beli konser, beli beli tiket nonton konser beli merchandise segala macam itu di Amerika yang paling gede itu, orang-orang ngeluarin duitnya gitu. Nah ini dom gitu kan, terus yang anjing ini gila itu, terus ada banner-banner-nya gitu kan, banner gede-gede gitu nih. Terus, apa, bukan hanya banner, terus kayak
light box gitu. Jadi bukan hanya kain gitu, tapi yang lampu jadi glamorous terus gede gitu, jadi mewah, megah gitu. Anjing Ghost gile, gede banget sekarang mereka. Udah terus udahlah masuk lah gua, udah intro, terus turun si, apa namanya, tirainya gitu, terus langsung gitu, langsung anjing itu dari pertama men, itu lampu, stage performance tuh memang mereka gila ya, itu bener-bener dikurasi yang gua nggak ngerti tuh bisa dapat pemain band yang semuanya tuh nggak ada yang nggak bagus, set jadi terekspos gitu, kelihatan gitu, terus yang setiap langkah, setiap gerak, setiap nyanyi, setiap petikan gitar gitu, se kayak perfect gitu, semuanya semuanya bener gitu, satu-satu gitu. Nah, sound-nya emang agak karena gue duduknya di samping ya, jadi kayaknya mungkin gara-gara itu juga, jadi biasanya kan gue duduk di depan mixer gitu, karena speaker kan. Nah, yang ini gue karena di samping, visualnya oke gitu, tapi ternyata sound itu kurang oke, karena gue cuma denger sebelah kan, itu juga dari kanan, posisi gue gini gitu, jadi yang kedengeran cuman, dari pakai kuping gue yang kanan gitu. Jadi nggak terlalu oke, tapi lama-lama makin bagus, terus kan produksinya layer-nya banyak tuh ya. Perkusi lah, keyboard di belakangnya lah, apalah, itu banyak banget. Pas udah lagu ketiga, keempat tuh mulai kedengeran gitu, detail-detail kecil-kecilnya gitu. Nah, enaknya ternyata pas nggak pakai handphone, nggak bawa handphone tuh, nggak pengen gua mau jadi ke situ ya udah nonton aja gitu, nikmatin apa yang mereka sajikan gitu, dan itu bener sih memang experience-nya emang beda sih jadinya. Jadi memang ya fokus sih, jadi fokus untuk nonton. Menikmati malam itu bener-bener present di situ, gua ada di situ sama berapa ribu orang yang lain gitu, dan semuanya kayak gitu, gua sempet kan berhenti gue berhenti break sebentar dari panggung, terus gua ngeliat gitu, gila semuanya tuh yang nggak ada yang sibuk gitu, nggak ada yang nge-shoot gitu, nggak ada, semuanya yang wah gitu. Itu top banget sih, itu memang nambah ya ternyata nambah, wah, berdiri gitu sepanjang itu kan tempat duduk kan sebenarnya gua duduk duduk gitu sebenarnya, cuman semuanya berdiri gitu, jadi yang nggak ada yang gila gila sih, anjing lah itu. Sampai sekarang gue masih terngiang-ngiang, masih detail-detailnya, terus gue dengerin lagi lagunya, terus gue ngeliat lagi di YouTube, nyari-nyari gitu, terus ngeliat-ngeliat feed, Guledz-nya gue banyak yang gue follow kan, terus Ghost-nya gue follow, terus fotografer gue follow, jadi gue ngeliat-ngeliat foto-fotonya gitu. Terus udah lama men, udah seminggu ya, Euphoric gitu, apa sih, terakhir gue nonton kayak gini juga gitu, cuma waktu itu gue senyum senyum tuh sampai pegel, itu berapa hari gue nggak bisa nggak senyum. Nah, kali ini senyum sama euforik itu karena penasaran, nggak ada, gue nggak punya dokumentasi, ada beberapa lah yang gue selip-selipin di video ini, tapi nggak banyak gitu, itu juga di luar kan, jadi nggak ada yang di konser gitu. Which is fine sebenarnya gitu, dan ya gue dapat merchandise, terus, eee, ya pengalaman itu nggak bisa gue lupain sih, dan itu sebenarnya yang namanya konser ya, eee, itu pengalaman cuman di satu malam, hanya 2 jam setengah gitu, tapi lu kayak dibawa ke mana gitu, dan gila itu mahal banget sih. Berada di situ tuh mahal banget gitu, karena lu bisa ngerasain itu, keluar dipancarkan dari panggung bersama orang-orang lain gitu, dan semuanya fokus ke satu. Itu jenius sih si Tobias anjing ya. Dulu gua pernah nonton kayak gitu di Tool, itu Tool di San Jose juga dulu gitu, nggak boleh nge-shoot, tapi lagu terakhir kita bisa boleh nge-shoot gitu, dan handphone tuh nggak dikunci gitu. Tapi ini beda sih. Jadi kalau yang ini tuh bener-bener gue nggak kepikir pengen ngambil foto gitu. Jadi emang, ah, terserah gitu apa yang terjadi di luar, apa yang terjadi sesudah ini terserah. Pokoknya gue sekarang ada di sini, gue nonton Ghost dan manggungnya bagus banget anjing. Terus lagu-lagunya juga, lagu klasik kan banyaknya, lagu barunya yang dari Scarlett tuh cuman, Peacefields, terus, Lacrima, Satanize, sama Umbra. Keren sih, keren. Itu jadi inilah, ya pengalaman nonton band yang memang bagus banget, udah dipikirin semuanya gitu, visual, audio, terus
experience sampai nggak bisa bawa handphone, bukan masalah kontrol, tapi masalah fokus gitu. Jadi itu hebat sih, hebat. FIFA gua nggak nyesel sama sekali, untung gua ngambil keputusan untuk nonton gitu. Dan next time ya mudah-mudahan gua bisa nonton lagi mereka dan band-band lainnya gitu. Cheers.